صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini suatu kehormatan bagi kita mendapatkan kunjungan dari orang yang sangat luar biasa, yang sangat berjasa di dalam perjuangan kita ini. Dan saya perkenalkan, nama beliau adalah Dr. Angus Kiai Haji Muhammad Sutoyo. Kemudian beserta guru nahwu saya dulu juga, adik kelas saya di Fakultas Peternakan, yaitu Al-Ustadz Alfiadi Sarjana Peternakan. Beliau yang ini jadi berkat kedua orang yang luar biasa inilah kita dianugerahi Tuhan sesuatu yang sangat penting di dalam kita hidup beragama ini, sehingga hari kita seperti yang kita nikmati pada saat hari ini. Jadi syukur yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa di waktu-waktu yang masih tersisa yang Allah karuniai kepada kita, Allah bentangkan yang sebenar-benarnya tentang agama ini, agar kita tidak terombang-ambing di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kita mohon dengan sangat kepada guru kita untuk dapat memberikan nasihat-nasihat bagi kami, sehingga kami tidak salah jalan, tidak terpeleset di dalam perjalanan ini. Kepada Tuan Guru Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Sutoyo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'alamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim ala Muhammadin 'abdika sallallahu nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala wa ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena saya kesini gara-gara Alfiadi pesan dengan siapa? Didit. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan murid kami yaitu Guru Sapriyadi Sarjana Peternakan, dan seluruh majelis taklim ini, majelis taklim atau majelis ilmu. Barang siapa mansalaka tariqan, dan siapa saja berjalan mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan 3 perkara. Pertama, mendatangi suatu majelis dikawal malaikat 70.000 malaikat. Tanah, air, rumput yang kita lalui, kecuali iblis yang tidak mau mendoakan. Air laut pun
memuliakan orang yang belajar ilmu. Dan selanjutnya ialah dimudahkan fasilitas hidup di muka bumi, dijamin oleh Allah Ta'ala. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertawakal takwa pada Allah Ta'ala, maka diberi jalan keluarnya oleh Allah Ta'ala, jalan kemudahan segala fasilitas. Dan selanjutnya ialah orang belajar ilmu ini adalah memperbaiki diri pribadi. Pertama kali dibebaskan dari kehinaan, kebodohan, kemiskinan hidup di muka bumi sampai alam akhirat. Maka orang yang menghadiri majelis taklim ini sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, adik-adik melihat wajah daripada orang yang ajar itu, Guru Sapriyadi, seolah-olah ia telah melihat wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam kita Nabi tidak tahu, tapi melihat wajah seorang ulama. Ulama kata dari alim, himpunan daripada ahli ilmu. Maka di dalam suatu peristiwa kan, orang yang mempelajari ilmu itu dapat suatu didikan langsung dari Allah Ta'ala, cuman wasilah perantara dengan seorang pendidik. Diuraikan di dalam Al-Quran, Qul innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna hiwala. Kulau kanal bahru midatan li kalimati rabbi, jikalau air di laut itu dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pensil atau pena atau pulpen, kemudian air seluruh dunia jadikan tinta seluruhnya untuk menulis ilmu Allah, ayat-ayat Allah itu sudah habis, tambah lagi 7 kali ulang, masih berlebih. Jadi ilmu makin dipelajari makin nampak, ilmu makin dipelajari makin istimewa. Ini keunikan. Kulau kanal bahrum midatan li kalimati rabbi lana bidal bahrum qabla an tanfata kalimat rabbi rojina bimithlihi madada. Kul innama ana basyarum mislukum yuha. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beruzlah di Gua Hira semenjak beliau umur 12 tahun sampai dia punya istri sampai 40 tahun. Jadi 12 tahun ke kurang lebih 33 tahun lah Nabi menguzlah di Gua Hira. Maka baru di sana lah. Jadi istrinya sangat setia kepada sang suami. Mudah-mudahan ibu-ibu sebagai istri lebih istimewa lagi. Karena didorong oleh istri, kemudianlah Nabi SAW dapat wahyu namanya Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi orang belajar itu sambil Iqra, belajar dan belajar, nulis dan menulis. Maka beruntunglah bapak-bapak ini masih dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu hati menuju petunjuk sangat istimewa. Maka dari itu orang yang mempelajari ilmu ini sangat istimewa. Apa sebab? Al-Quran itu sangat istimewa. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak diragukan sama sekali. Dan orang belajar hudan dapat petunjuk yang sempurna.
Kalau Nabi SAW langsung dari Allah Ta'ala dibawa Jibril, itu sebutkan wahyu atau Al-Quran. Jadi kalau kita belajar bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ini langsung belajar perantara seorang guru atau ulama. Misalnya orang yang datang dari Jolotong ke Ponandil, entah mana-mana, berapa satu langkah, satu kalau dulu jalan kaki, kalau satu langkah satu mobil grek, itu satu langkah satu gedung surga. Memang besok di dunia pun dapat. Pertama ketenangan hati, artinya tidak tahu jadi tahu. Inilah yang sangat-sangat perlu torekoh atau musafir berjalan menuju tempat majelis ilmu. 1 jam belajar ilmu ini membuka satu bab, dibandingkan ibadah sunnah 1000 tahun masih utama satu bab belajar ilmu. Misalnya membuka kata-kata Al-Badi, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Maliku Al-Qudus. Qul dawa wa Rahman ayaman tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila engkau akan selamat, apalkanlah al-asmaul 99, dijamin oleh Allah Ta'ala selamat dunia selamat akhirat. Ini keunikannya kan. Masya Allah, Allah itu adalah suatu isim zat yang sangat istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah itu sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Adil, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, dan selanjutnya. Di sini kalau yakin diri, kalau pikiran gaduh, bingung, sumpek, banyak-banyaklah baca Allah. Kalau Allah itu bahasa Indonesia adalah mengeluarkan dari sesuatu barang yang tiada kepada ado. Disampaikan oleh ulama kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, likulli syai'in kun fayakun. Dan siapa yang baca Allah, 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 Allah 70.000 kali, maka akan dibukakan mata hatinya, terbelalak. Kemudian apa yang diinginkan likulli syai'in kun fayakun pasti jadi. Tidak adalah hambatan sama sekali. Jadi sebagai saya orang tua, kata Ustadz Guru Satyadi tadi kan dituakan. Orang silaturahmi faedahnya pertama dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umurnya. Kalau akan dicabut malaikat Israel tidak jadi. Apa sebab? Ini bapak ini orang Kebumen, ini wong Kebumen. Ada orang dari Bukit Tinggi, ada Kamapai, orang Batak ada. Karena disinilah suatu keistimewaannya lah. Karena buat peristiwa zaman Nabi SAW, Nabi Ibnu Abbas. Jadi dia malaikat Jibril datang kepada malaikat Israel datang pada Nabi SAW ketika dia diajak pergi silaturahmi pada sahabat yang lain. Kemudian Israel datang menghadap kepada Nabi SAW, "Hei Israel, siapa yang akan kau cabut nyawa? Rencana apa sih? Karena sudah engkau buat jalan-jalan silaturahmi pada si pulang, maka ditunda 30 tahun yang akan datang." Nah, enak pun tidak enak. Disinilah keunikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Orang belajar ilmu tidak akan menghadapi melarat, tidak akan menghadapi miskin. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum
Tiatam pasbutu wadkurullaha katsiran la'allakum tuflahun. Orang yang beriman bila mana engkau menghadapi kesulitan, payah menghadapi lawan itu adalah malas. Lawan itu adalah malas. Wah, latuwa belajar pula. Jadi di sini, maka di sinilah untuk meyakinkan diri seorang itu pasbutu. Pasbutu maka berteguh hatilah. Wazkurullah, dan banyak-banyak berkurwa dan bacalah, tersebutlah nama Allah. Tadi yang belajar ini adalah al-asma'ul husna. Ini sesuai dengan apa ini? Kurikulum pelajaran. Kasiron sebanyak-banyaknya, la'alakum agar kalian tuflihun, kalian beruntung. Sebab bila mana seseorang baca Allah itu, fa innalaha taksiron fi tadhiril batin. Fa innalaha sesungguhnya ucapan kalimat la ilaha illallah, la ilaha panjang. Sekarang Allah taksiran bitadhil batin, maka di sini ada sarana mensucikan hati, mensucikan batin daripada khusyuk kebingungan hidup, kebingungan masalah. Nah, ini yang perlu dipahami dalam suatu pembelajaran ini. Kalau hanya belajar dari Joloto ke sini, dari Kebun Nadir, apa selingkuh utama dia belum jauh. Kalau saya dulu dari Tanah Jawa belajar di Prabe, sana Bukit Tinggi Akam, tahun 1952, dengan bapaknya Buya Hamka. Saya orang Jawa tuh belajarnya Prabe ke Mustari, dekat Daun Manin jauh. Pernah juga ke Purba tahun 1949. Jadi kalau ada orang Batak ngaku Islam tapi malas belajar, itu bukan Batak. Jadi zaman dahulu kala itu tidak ada namanya belajar jauh-jauh. Maka dari itu, sebagai kesempatan yang manis ini, jangan segan-seganlah belajar. Karena seutama-tama orang itu adalah orang ahli ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, ibadahnya bagus, kalamnya bagus, tapi seluk-beluk ilmu itu tidak dimiliki, maka orang tidur karena mengetahui ilmu fikih tahu, rukun sholat tahu, segala macam tahu, tauhidnya tahu, tasawufnya tahu, mahir. Kalau kena usaranya jago. Orang-orang dari kota tinggi, kota tinggi, kota rendah adalah Solok, kota tinggi di bawah Gunung Merapi. Ini cerita sejarah. Kemudian orang jatuh congkak dan sombong. Saya tidak mau Syekh kalau sudah belajar dengan adik. Jadi macamnya solusinya. Muka tadi wama ya takila ya nyalu makhroja wa yaryukuhu. Ada solusinya. Solusinya apa? Kalau tanah Jawa kau puasa lah. Dari semalam 7 malam, 40 malam. Iyalah. Bukan orang Jawa jangan congkak, jangan sombong. Ilmunya orang Jawa dengan Sumatera dibandingkan hebat Sumatera dan tanah Jawa. Orang Jawa kan hebat harus puasa dulu sehari semalam, dari 7 malam, 40 malam. Orang Sumatera ya Allah bagaimana aku ini senang. Bagaimana ya Allah kami jago.
di tanah Jawa. Jadi orang Jawa congkak-congkak. Saya ini orang Jawa asli lah. Karena saya tahu sejarah. Jadi wali-wali tanah Jawa itu suruh belajar dengan Syekh Abdul Rauf di Aceh. Nah, inilah berbeda cerita. Orang Jawa hebat apa itu? Orang Jawa 3 bulan dipercaya, di 3 bulan merampok. Merampok apa? Wah, kalau bisa bagaimana melebihi daripada yang induk semang. Merampok bukan merampok harta, bukan merampok kapal. Artinya seolah-olah dia tinggi pengetahuan daripada Sumatera. Ini berhati-hatilah. Maka dari itu marilah saya pesankan pada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan segan-segan. Kalau misalnya suaminya balik jam 1 malam, dari mana belajar tempat guru Sapriyadi di mana itu Pertamina. Jangan jangan masam. Jadi situ ibu kan mendoakan seorang suami lebih utama. Begitu juga bapak dengan istri saling mendoakan. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Kalau istri dipandang masam, macam mana rasanya? Waj'alnal muttaqina imama wa qurrata a'yun. Begitu juga suami dipandang, ditanya istri ngomel-ngomel apa pula, nanya ini nanya itu. Jadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun itu satu dengan satu tidak boleh bentrok. Apa pula kau ngurus-ngurus? Urusan aku kau kena. Ini jadi bukan wajalal muttaqina, jadi jadikanlah diri kita ini seorang pemimpin yang tangguh. Apalagi ada ibu-ibu, alangkah bahagianya. Jadi surga itu, dunia juga ada surga, akhirat juga ada surga. Di mana surga dunia? Bila mana Bapak bisa membuka suatu kalamullah, Paklam Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah miftahul jannah. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah menyampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang baca la ilaha illallah itu miftahul jannah. Jannah surga itu bukan akhirat, dunia juga ada surga. Jangan dianggap orang baca la ilaha illallah itu tidak bisa membebaskan daripada kebingungan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Bahwa la ilaha itulah disebutkan, itu nama ilmu laduni biladuni dalam kitab Alfiyah. Atu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Sampaikan ke bahasa Jawa tekakno. Nah tekak mati malah ngantuk. Adu sampaikan zakat pembersih abdanikum, yang di dalam maupun di luar anggota tubuh, di dalam maupun di luar, biqauli dengan ucapan la ilaha illallah. Sebab kalau baca la ilaha illallah tidak jadi. Sebab itu adalah wa maddaha hamidats. Maka orang baca la ilaha illallah harus dipanjangkan huruf lam. Barang siapa baca la ilaha huruf panjangkan la sampai 3 harokat, 5 harokat, 1 kali baca dianjur leburkan kesalahan dosa 4.000 kali dosa besar. Qala ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau kami tidak punya dosa besar 4.000, maka Nabi menjawab,
istrimu, anak-anakmu, kedua mertuamu, kedua orang tuamu, dan tetanggamu. Jadi tetangga kita dipuji tetangga, kita membaca la ilaha illallah, dipanjangkan la ilaha illallah. Misalnya orang tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La itu kan bahasa Jawa lah. Sudahlah. Kalau bahasa Minang lah, ala sudahlah. Sebab la ilaha illallah itu mengandung akidah 50. Wujud, kidam, pokok, mukhalafatul lil khawadisi, wahdaniyah, qiyamun bi nafsi, sama basor. Misalnya kita ngupas Pak Muhammad Salahuddin, jadi sebelum 24 jam itu belum baru mengumpat lah bahwa Pak Muhammad Salahuddin perbuatannya begini begitu, atau akan pokoknya diumpat buruk lah. 24 jam belum ditulis lah. Tadi menjelang setelah wafat itu kemudian istighfar sebelum sampai 7 jam. Nah, sudah dihapus, tidak ada lah, bersih dari pengumpatan. Itu diuraikan dalam kitab, ada dalam kitab namanya Minhajul Abidin. Ada diuraikan lagi dalam kitab Sirajut Talibin. Nah, di sini keunikan daripada keistimewaan mengaku iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Jadi yang menyampaikan rezeki adalah malaikat Mikail. Jualan ayam sudah lari Mikail aja. Jadi presiden, jadi gubernur, wali kota, itu yang memberikan rezeki adalah diperintahkan oleh Allah malaikat Mikail. Kalau sekarang menteri ekonomi. Nah, itu tugasnya malaikat roket dan atir, kemudian malaikat mungkar dan nakir. Kita kadang-kadang di dunia mau kenal malaikat mungkar dan nakir, tapi ibadahnya malas, belajar malas, di mana mau ketemu. Maka di sini seperti la ilaha illallah tadi itu sifatnya aidah 20. Katanya di situ kata-kata wahdaniyah, mengesahkan Allah. Tapi masih kebingungan lah. Kalau kita sedikit keliru, berutuk-berutuk, penghasilan biasanya 100.000, hari ini cuma 25.000. Nah, di sini wadahnya di mana? Jadi hakikatnya keyakinan itu meredup. Nah, di sini letaknya harus kita waspada. Kalau belajar ini adalah apa? Untuk membidik dan untuk apa? Menggali ilmu. Maka disebutkan di dalam suatu hadis Nabi, fa innalaha taksiron bi tadhirin batin. Maka sesungguhnya kalimah la ilaha illallah, masuk sama-sama, la ilaha illallah. Satu kali ini Bapak baca ini 4.000 dosa besar hancur lebur sudah. Kalau cakar mata hati ini sudah terbelah, tadhiron, disucikan oleh Allah Ta'ala, maka bisa dilihat. Jadi di dalam batin terang benderang. Fa innalaha, maka sesungguhnya kalimah la ilaha illallah taksiron, sebagai sarana, memiliki sarana problema. Tadhirin, bi tadhirin, di dalam mensucikan batin. Jadi faedahnya orang belajar wujud
idam pokok mukhalafatu lil khawadisi wahdaniyah qiyamu bi nafsi sama basor apa sama basor ilmun apa? Kalam sampai kau nuhu mutakaliman jadi sebagai apa cuman seko aku jadikan ya jadi tidak masalah. Maka disitulah sebutkan akidah 40 mustahil dengan kan itu. Dan kemudian sifat bagi Rasulullah SAW itu bukan untuk Nabi sendiri. Amanah, tabligh, patona, amanah, tabligh, patona, apa lagi? Sidik. Itu bukan khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contoh Guru Sapriyadi dikasih amanah oleh Allah Taala, orang yang mau belajar di sini dikasih aneh oleh Allah Taala amanah apa tidak tahu dari mana amanah. Setelah belajar ilmu lah, disitulah baru dibukakan oleh Taala amanah, dikasih mandat untuk mengajar masyarakat. Itu amanah. Bapak juga dapat amanah, ibu juga dapat amanah. Jadi bila mana amanah itu tidak dijalankan, kebalikan dari mana kiamat. Contoh saya contohkan namun sembiring. Jadi nanti disebutkan namun dari rugi. Di sembiring jual kopi. Kopi ini akhirnya gulanya 1 sendok, gulanya ditambah 3 sendok. Nah, 1 sendok kan pas ukuran tuh enak, kopi diminum enak. Kalau 3 sendok, apa akibat? Belum muntah. Nah, itu berarti kianat itu. Sekarang bapak punya istri, punya anak, wamo kan? Duit banyak, pekerjaan bagus, segala bagus. Tapi istri dibelanjai sekendak perut, tidak sesuai. Anak dititipkan sekendak-kendaknya. Kalau belajar serah tidak terserah. Tapi uang yang didapati oleh bapak tadi bagus, kemudian uang itu dilegokan ke lain. Itulah khianat juga. Dan keduanya seorang istri di rumah, mentang-mentang laki yang di kantor, di pasar, di sawah dan di mana. Nah kemudian dia masukkan lelaki lain untuk apa? Entah untuk apa kalau dimasukkan ke rumah. Untuk perbuatan yang tidak baik. Sungguhnya berbuat itu sudah khianat. Itu bukan amanah. Sekarang tabligh itu menyampaikan apa yang sesuai dengan ajaran awal Quran maupun hadis. Kalau tidak sesuai bahaya. Misalnya orang Islam, perempuan harus makmum orang sholat ini. Perempuan harus makmum pada seorang lelaki. Perempuan harus tegaknya di belakang seorang lelaki. Dan perempuan tidak sah bila mana dia jadi imam, makmumnya laki, maka tidak sah sholatnya. Dan keduanya, perempuan tidak sah khotib hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, ini harus dipahami oleh bapak-bapak maupun kita semua yang belajar agama. Maka dari itulah saya pesan, jangan manas-manasan. Mansalaka, barang siapa mencari menuju pada pelajaran ilmu. Misalnya kita orang tua belajar ilmu, tuh mati,
di dalam kuburan itu tidak akan ditanya mungkar nakir lagi, tidak. Nah, disinilah letaknya. Jangan misalnya kita belajar ilmu kemudian kita mati, mati di rumah, mati di mana, sungguh pun malam tidak belajar tapi karena sakit, tapi masih ada belajar ilmu. Bila mana kita nyawa kita dicabut oleh Allah Ta'ala, maka dijamin orang tersebut masuk surga tanpa hisab. Itulah keunikan daripada belajar ilmu. Capek ya. Bila mana Bapak keluar dari rumah kan, sebelum meninggalkan rumah belajar bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 12 kali. Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka seluruh keluarga Bapak yang meninggal aman, sejahtera, jauh daripada malapetaka dan bala. Nah itu pula unik. Misalnya Bapak mau belajar ngaji, mau ke pasar, mau ke Jakarta, mau ke Bukit Tinggi, tak kemana samu. Nah inilah keunikan sambil apa. Kalau lupa macam tengah jalan baca. Nah disinilah keunikan orang apa berserah diri kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan. Jadi disinilah keduanya adalah patonah, cerdas. Maka kalau tidak mau belajar, di mana bisa cerdas? Sedangkan Bapak bisa belajar al-kalamu labdul murakkabul mufidu bil wadani, yakni al-kalamu. Baru al-kalamu sudah berapa? Hitunglah, alif, lam, kaf, lam lagi, alif lagi, mim. Berapa sudah? 5 huruf. Itu satu huruf jadikan satu malaikat. Satu huruf dijadikan satu nur. Jadi itu bisa membela orang tersebut. Misalnya huwa labdul murakkabu, taruhlah huwa, ha wawu, murakkabu, mim, al murakkab, alif lam mim ro kabba. Hitung dewe. Sekarang baru baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah hitung 19 huruf. Maka 19 huruf, satu huruf dijatuhkan satu malaikat, jadi jumlahnya 19 malaikat. Maka bisa membela manusia di atas dunia, kemudian di atas kubur terbebas pertanyaan mungkar dan nakir. Itulah keistimewaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang saya sampaikan hanya keunikan dan kemanfaatan. Jadi macam mana kalau kita belajar itu, ini tidak nyambung, ini tidak nyambung, kok tidak paham sudah belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apa lagi kok? Seperti sinilah, maka tadi dipelajari namanya mengenal al-asma'ul husna. Barang siapa yang baca Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman tiap sholat 100 kali, maka disitulah dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, dan apa yang dipelajari tidak akan hilang selama hidup. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman.
Kalau enggak baca Bismillahirrahmanirrahim 787 kali. Di atas saya minum, diminum dewe. Nanti kalau insya Allah apa yang dipelajari akan nyambung, tidak akan hilang. Apalagi belajar nahu sangat sulit lah. Apalagi mutasarrijan 24 bab, macam mana ngapalnya Pak ya. Nah, inilah yang sangat istimewa untuk dari Bapak. Terus bersyukurlah kepada istri. Bagi ibu-ibu, istri bersyukur pada suami, masih diberi, masih kekompakan, keharmonisan, masih diberi kesempatan untuk belajar dengan baik. Dan kemudian saya pesankan kepada bapak-bapak, jangan segan-segan untuk bertanya masalah kepada yang ngajar. Kadang pengetahuan itu ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Dan keduanya saya pesankan kepada yang belajar, jangan sekali-kali mengumpat dendam dengan seorang yang ngajar. Bila mana seseorang itu dendam, ngumpat, benci, mengumpat dendam, benci dengan yang ngajar, maka Allah Ta'ala menutup segala fasilitas, hatinya tertutup, jalannya tertutup. Masih bisa jalan, bisa, tapi di situ tertutup. Di mana dalilnya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan setengah manusia itu hanya berucap, aku beriman pada Allah, hanya bibir. Wa minan nasi may yaqulu amanna, aku beriman pada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil, dan hari akhir. Orang belajar itu di situ dalilnya. Kalau sungguh dirimu belajar pada seseorang, yakini penuhlah bahwa ilmu itu akan didapati. Ada yang cepat, ada yang lambat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau jadi atas enak Pak. Khatamu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim isyawatun wa lahum adzabun azim. Jadi kalau orang tidak belajar ini, khatamu tadi kunci dipatri, malas belajar. Khatamu ala qulubihim, itulah sifatnya adalah orang pelin-pelan. Orang pelin-pelan tuh, wah, lah tua belajar untuk aku, tinggal masuk kuburan untuk belajar. Padahal bangkau tanah. Nah, disitulah khatamu ala qulubihim. Jadi kalau mata hati Bapak itu, mata hati seseorang itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh, maka mata hati itu bisa berdialog dengan malaikat, dengan segala makhluk yang di muka bumi. Contohnya ulama tangguh pendiri pesantren Purba, tongkat itu kalau lempar ke depan, waman dan siapa orangnya dipanjangkan umurnya, di situ harus dihemat-hemat lah. Maka kadang-kadang orang jadi lenggong, jadi pikun, hilang ingatan karena apa? Supaya dia tidak bergairah lagi dengan keduniaan. Umurnya panjang sampai 80 tahun, 70 tahun, tapi masih apa? Masih tidak mau ibadah kepada Allah, malah memilih daripada kesenangan dunia yang sekejap ini. Ini waman nu'ammiru naqisu fil khalqi afala yaqilun. Jadi perbuatan kita ini besok bakal dibuka di padang mahsyar.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi cakap kita ini besok direkam. Bapak duduk sini direkam. Pada hari itulah kukunci mulutmu. Tak al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamatlah di padang mahsyar dikuncilah tangannya yang bercakap. Jam sekian sampai sekian belajar tempat Guru Sapriyadi. Dapat pengataan ini jam sekian kita 4 orang dia nampak kalau perbuatan kita di muka bumi nampak semua di padang mahsyar. Moga kita baca Yasin harus ingat kaki ini yang jadi saksi. Pak Jinawi belajar datang dari rumah jam 9 sampai Guru Sapri jam 1 malam. Jadi kemana? Di padang mahsyar bisa nampak jegrek. Hati-hatilah. Sekarang apa orang suruh belajar? Pas surah Yasin, ya itu ya munada. Sin itu singkatan dari al-insanu hayawan. Dalam ilmu mantik, nahu mantik. Ya munada. Yasin. Kalau ada orang baca Yasin, itu orang tidak jelas lah. Jadi ya sin itu adalah al-insanu hayawan. Wahai manusia yang menyerupai binatang, harus hati-hati baca Yasin, jangan hebat baca Yasin. Hebat apa? Kita dikata oleh Allah Ta'ala Yasin. Wahai manusia yang menyerupai binatang, apa? Kalau baca Quran bahasa satu mendekati, satu samar-samar dekat. Nah itu Al-Quran, Bapak baca Al-Quran terus ingat, jadi aku belajar Al-Quran juga. Harus belajar baca, belajar nulis. Al-Quran yang hakim itu adalah hakama hukman. Dapat suatu menentukan segala hukum. Jadi Al-Quran itu menentukan segala hukum ibadah. Bukan sebutkan kitab fikih, hukum tarikh, bukan sejarah, misalnya Isra Mi'raj, sejarah Burdah, sejarah baca berjanji. Berjanji itu Pak, itu zaman Nabi SAW yang menyampaikan sendiri. Kemudian ditulis di Irak zaman Raja Harun al-Rasyid. Burdah itu adalah Nabi sendiri yang menyampaikan burdah. Karena Nabi Rasul SAW seperti Ustaz Safiati, Ustaz apa? Kerjanya apa? Tahapo, jual ayam masa apa? Maaf lah, nanti jangan kesinggung. Jual ayam masa bisa membaca kitab itilah itu. Nah itulah galinya antara orang Madinah dengan kampung sebelah, kurang lebih jarak 5 kilo. Itu bukan Rasul, bukan Nabi Muhammad, orang dia orang Sinten. Kemudian Nabi SAW bermohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah dia pelajaran seperti zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian 7 tahun berturut-turut tanaman apapun yang ada di kampung orang itu padam. Air untuk nyusui anak pun tidak keluar air susu, tidak kurus sekali selama 7 tahun. Barulah datanglah kepada Nabi SAW, aku datang pada engkau ya Rasul, datang dengan kekasihku, bagaikan air mata mengalir bercampur darah, saking rindu dan cinta. Itu Burdah itu zaman Nabi. Jangan dianggap Burdah itu dadongan patu syirik, benar bukan. Karena Nabi sendirilah yang menyampaikan burdah dengan kekasih tadi, yang
telah memaki-maki. Karena berjanji itu Nabi sendiri menyampaikan, aku dilahirkan, aku sebelum dilahirkan dulu aku jadikan Nur Muhammad namanya ini nih. Setelah itu dulu Nabi Adam begini begitu. Biar bin kan lama tidak baca. Maka di situ al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli usallim wa yubarik alaih. Bermula surga na'im itu adalah orang yang suka baca sholawat. Jadi Bapak baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada sallallahu ala Muhammad adalah ketika nenek moyang kita Adam dengan Hawa mau nikah. Nah, kemudian Datuk kita Adam alaihissalam bertanya Jibril, apa mas kawin kita ini? Masa harus nikah, mas kawinnya apa? Tanya sendiri dengan Allah. Tanya Allah, apa mas kawin saya dengan Allah? Di dalam menjawab, bacalah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jadi sallallahu ala Muhammad itu adalah sholawat langsung dari Allah kepada Adam alaihissalam. Kemudian ketika kuterima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tunai, apa mas kawinnya? Sallallahu ala Muhammad. Disuruh baca 21 kali. Kalau orang mas kawin gini apa berangkat sholat? Jadi orang seperangkat sholat apa bisa beli beras? Mas kawin yang sebenarnya adalah uang. Mas 10.000, 100.000. Kalau Pak Nauhawi mas kawinnya 10.000 zaman dulu. Nah kali-kali memberi belajar bini 100.000, itu luar biasa. Mas kawin itu adalah untuk kepentingan belanja istri dan rumah tangga. Mudah-mudahan inilah yang penting untuk dipahami. Jadi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi motivasi. Pelajaran jangan segan-segan lah. Kalau orang Sumatera Barat belajar tauhid itu kaji tubuh. Kata orang Jambi pakai oleh sak tauhid, orang Jawa tauhid. Kalau orang Sumatera Barat kaji tubuh kok. Ada rebana, misalnya rambut dikiranya ini segala macam itu terurai. Kalau di Sumatera Barat, kemudian kaji pakai orang Sumatera Barat jago pesantren pesantren agam itu kurang lebih sudah 250 tahun. Pesantren Pekandangan daerah Pariaman itu kurang lebih sudah 100 tahun. Belum pesantren di apa nih? Di Ula'ai. Belum di pesantren Prabe. Prabe itu pesantren Prabe itu tempatnya Buya Hamka itu adalah zaman perangnya Pangeran Tan Busai Imam Bonjol. Kena perang kalah, anaknya lari ke situ mau mendirikan pesantren dua tempat, satu di Prabe, satu di Danau Maninjau. Nah, itu kemudian di kantor Rekon Naksobandia. Pesan saya yang terakhir adalah jangan kebingungan hidup. Orang baca sallallahu ala Muhammad luar biasa. Maka siapa kan Nabi SAW berpesan man sholla alayya, dan siapa orang baca sholawat 1 kali maka Allah Ta'ala akan menjadikan 10 kali. Barang siapa baca sholawat 100 kali Allah Ta'ala akan menyampaikan hajatnya di dunia 30, akhirat 70. Orang baca sholawat 100 kali dibebaskan dari perbuatan pelin-pelan atau munafik. Apa sholawat ditinggalkan Nabi? Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala Allahumma sholli Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi.
itu artinya Nabi tidak bisa baca nulis. Ditakutkan oleh orang kafir kalau Nabi bisa baca nulis, yang Quran itu Nabi yang bikin. Nah itu masalah. Bapak beruntunglah belajar ini karena sudah lama, dan kita sampaikan dengan bapak dan ibu. Jadi berjalanlah dengan belajar ilmu sampai rumah, masuk rumah. Dalam suatu hadis Al-Faqihani menyampaikan, barang siapa dari bepergian kemudian masuk rumah baca kalimat la ilaha illallah, maka dibebaskan daripada kefakiran, kemiskinan, kehinaan dan kebodohan. Nah, jadi ada faedahnya. Jadi kalau kesulitan hidup disampaikan oleh Zaid Al-Ansari, fa in syaiban laka syai'un min umuri dunya faksir min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka jika engkau kerupakan kesulitan, laka bagimu sesuatu min umur dunia daripada urusan dunia, paksir, maka banyaklah mengkoli, yaitu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada suatu hadis lagi, inna qala la ilaha illallah tadba'an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i adana halham. Jika sesungguhnya ucapan la ilaha illallah diangkatkan 99 musibah, balak bencana, artinya 99 pintu daripada balak atau musibah. Serendah-rendah musibah adalah susah hidup. Mudah-mudahan inilah yang karena tadi saya Ustadz Alfiadi kemarin pesan dengan didik, nanti kata malam minggu mesti ini silaturahmi wajib tuh. Jadi kalau bapak akan bahagia lagi kalau bapak orang tua sudah meninggal dunia, ziarahlah ke makam orang tua. Tidak di dalam disampaikan di dalam hadis Hujratul Islamiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, barang siapa ziarah ke makam kedua orang tuanya, salah satunya maka baca surat Yasin, maka Allah telah menegaskan dan telah disampaikan oleh Nabi SAW sama dengan ia telah menunaikan satu ibadah haji dan satu umroh. Kan enak. Mudah-mudahan inilah yang bisa saya untuk pencerahan lah. Sungguh-sungguhlah belajar itu dengan sungguh-sungguh, manjada wajada. Orang majelis ilmu itu bisa ditempatkan di dalam surga, bukan dituju surga atau surga yang sangat indah. Bukan yang disebutkan tujuh surga ini, bukan, itu lain lagi. Kalau orang belajar, rajin-rajin belajar, maka ditempatkan suatu tempat yang sangat indah. Dan orang belajar ini jangan, muka kalau kita bingung orang belajar, tadi sudah sebutkan dari hadis Nabi SAW yang disampaikan Zaid Al-Ansari. Itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim, bukan dhaif. Jadi kalau kebingungan apapun banyak-banyaklah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kitab Safinatun Najah, Syarah Safinatun Najah, siapa orang baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali tiap hari,
maka Allah Ta'ala akan memberi pertolongan daripada kebingungan atau kefakiran. Nabi telah menyampaikan dengan sahabat yang baca sudah 1 bulan 15 hari. Bininya ngoceh-ngoceh, wek bang. Kita kan Nabi katanya kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, katanya Allah Ta'ala akan membebaskan kita dari kefakiran dan kemiskinan. Jadi suaminya langsung menghadap baginda Nabi SAW, sudah 1 bulan 15 hari, belum ada bukti, hasilnya belum. Kemudian menghadap baginda Nabi Rasul SAW, apa sebab saya belum yang saya inginkan, minta uang belum datang uang dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya engkau harus punya sifat qanaah. Sedikit, qanaah itu sedikit tapi cukup. Kemudian sahabat tadi menghadap baginda Nabi SAW, balik kemudian sudah berhasil apa yang diinginkan. Itulah faedah. Maka ini disambung kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Ada lagi uraian hadis lagi, kalau kita bingung, gaduh, bingung hati, tidak tahu arah kebingungan, suruh baca 300 kali. Jadi 100 kali tambah 300 berapa? Itu. Mudah-mudahan itulah diuraikan di dalam kitab Syarah Safinatul Najah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, kalau saya ada salah kata, mohon diampuni Allah Ta'ala. Dengan Bapak mohonlah dimaafkan atas penyampaian ini, karena kita tidak sengaja, tapi wajib disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadana Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in wali jami'i ikhwani minal anbiya'il mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wal musabbin wal mukhsin wal mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin. Ini belum amin Pak, ini baru hadiah. Khususan arwah abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.